Halo Sobat Solid, kembali lagi bersama kami di Gadget Solid Channel. Di video kali ini kita akan mereview dan sharing tepatnya ya, jadi pantengin terus video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Oke, sesuai judul, harga 1 jutaan mantan flagship Samsung. Kalau dari layar nih bisa dilihat ya, smartphone Samsung apa ini. Jadi ini adalah Samsung S7 Edge yang sudah launching sejak 4 tahun lalu di tahun 2016 tepatnya ya. Pada saat launching harga Samsung 7 Edge ini mencapai 10 jutaan. Tapi ketika saya membelinya saat ini, harga yang saya dapatkan di sekitaran harga 1 jutaan, tepatnya 1,5 juta di marketplace. Samsung S7 Edge yang saya beli ini adalah Samsung 7 Edge versi AU. Jadi apa itu versi AU? Versi AU itu adalah nama salah satu operator di Jepang. Jadi samalah kayak Docomo atau SoftBank. Nah, secara gampang sih seperti paket bundling gitu loh. Nah, sebenarnya sangat berisiko untuk membeli smartphone seperti ini. Kenapa? Karena biasanya kondisi jaringan sudah di lock sesuai dengan bundling atau kerjasama mereka. Dan kebetulan Samsung S7 Edge saya ini adalah bundling dengan AU. Jadi nggak semua bisa dipakai untuk ngebaca SIM card Indonesia. Nah, kebetulan lagi Samsung S7 Edge saya ini sudah di unlock dan menggunakan ROM global. Tapi nggak sampai di situ aja nih, masih ada masalah tentang IMEI. Tahu sendiri kan ya, di Indonesia lagi rame masalah pemblokiran IMEI. Nah, itu juga yang bikin was-was. Tapi untungnya setelah saya coba Samsung 7 Edge, saya ini masih dapat ngebaca SIM card. Dan yang saya pakai ini adalah Telkomsel dan Indosat. Untungnya sih masih dapat dipakai sebagaimana mestinya ya. Tapi nggak tahu juga sih nanti kalau tiba-tiba kena blokir IMEI ya. Semoga saja sih enggak, harapannya begitu. Nah, masalah pembacaan kartu SIM nih sementara beres. Sekarang kita mau lihat kondisi device Samsung 7 Edge ini ya. Setelah saya cek dari layar yang biasanya shadow atau retak, kemudian fungsi kamera, fingerprint layar, serta kondisi secara fisik atau body, semuanya masih berjalan secara normal dan berjalan secara semestinya. Apalagi nih, device yang saya beli ini bisa dibilang masih terlihat mulus banget. Sebenarnya sih ada perbedaan antara Samsung S7 Edge versi Jepang dan versi yang resmi di Indonesia, yaitu adalah dapur pacunya atau chipsetnya. Pengalaman pakai Samsung S7 Edge ini yang saya suka nih ada di bagian layarnya, masih cakep banget. Layar Samsung S7 Edge ini sudah 2K dengan resolusi 2560 1440 dengan memiliki kerapatan layar 534 ppi. Bentangan layar Samsung S7 Edge ini 5,5 inch, cukup kecil jika dibandingkan dengan smartphone yang sekarang, tapi masih nyaman kok pakainya. Karena menyandang sebagai mantan flagship Samsung dengan embel-embel Edge, jadi layar Samsung S7 Edge ini tuh melengkung di bagian sisi kiri dan kanan. Yang sayangnya bezel atas dan bawah HP ini tuh masih sangat tebal. Ya kalau itu sih wajar ya karena sudah 4 tahun lalu sejak launching. Samsung S7 Edge ini menggunakan panel Super AMOLED, jadi warna yang dihasilkan tuh enak banget dan tajam. Fitur Always On Display juga sudah ada di HP ini loh. Kalau dilihat dari build quality sih sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Bagian belakang berbahan kaca dan framenya aluminium. Untuk layar juga sudah diproteksi dengan Gorilla Glass 4. Kalau dari segi baterai nih, Samsung S7 Edge ini memiliki kapasitas 3600 mAh dan sudah didukung dengan fast charging 15 watt. HP ini sih walaupun gak awet-awet banget, tapi masih cukup mendampingi keseharian selama pemakaian biasa ya. Nah, gimana nih untuk performanya di tahun 2020? Device saya miliki ini menggunakan Snapdragon 820 dengan GPU Adreno 530, memiliki RAM sebesar 4GB dan internal storage-nya itu 32GB. Untuk pengalaman penggunaan untuk sosmed, multitasking, streaming masih lancar dan nyaman sih ya. Kalau untuk performa gamingnya nih, untuk game seperti game berat gitu saya rasa kurang nyaman dan kurang cocok aja main pakai HP ini ya, karena pasti akan banyak frame drop dan HP ini akan panas banget. Apalagi baterainya nih akan boros banget. Saran saya sih untuk pemakaian yang ringan-ringan aja gitu sih. Samsung S7 Edge ini hanya mempunyai fingerprint scanner yang terletak di tombol home. Untuk kecepatan pembacaan bisa dibilang not bad lah ya. Dan untuk USB portnya masih menggunakan micro USB.
Sayangnya nih, Samsung S7 Edge ini masih menggunakan mono speaker, tapi kualitas suaranya masih lumayan, lebih enak malah dibanding dengan kelas HP 2 jutaan. Di sektor kamera, Samsung S7 Edge ini tuh dibekali dengan kamera belakang, satu buah kamera dengan resolusi 12 megapiksel. Untuk kamera depannya sih beresolusi 5 megapiksel. Untuk perekaman video, baik kamera belakang ataupun depan dapat merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan 1080 60 fps, dan sudah tersematkan optical image stabilizer, tapi OIS hanya dapat digunakan pada resolusi 1080 saja ya. Menggunakan kamera Samsung S7 Edge dan kamera belakangnya tuh cuma 12 megapiksel. Nah, untuk perekamannya ini resolusinya 1080 30 fps. Kalau hasilnya sih menurut saya ini warna yang dihasilkan, kualitas videonya nggak kalah dengan smartphone sekarang ya. Oke, saya suka hasilnya nih. Oke, ini juga sudah ada stabilizernya loh. Sekarang kita coba untuk kamera depannya. Oke, ini hasil perekaman menggunakan kamera depan yang punya resolusi 5 megapiksel, tapi untuk perekaman video di 1080 30 fps juga. Ini kita pakainya ya. Jadi hasilnya nggak kalah dengan smartphone sekarang, walaupun Samsung S7 Edge ini sudah launching di tahun 2016, itu berarti 4 tahun yang lalu. Saya sih suka hasilnya ya, lihat nih, nggak kalah nih dengan smartphone sekarang. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya nih, setelah memakai Samsung S7 Edge ini, jadi menurut saya masih mumpuni jika digunakan untuk pemakaian sehari-hari, tapi kurang cocok jika digunakan untuk game-game berat. Dan yang paling saya suka adalah layar Edge ini, memanjakan mata banget. Nah, itu dia sharing kita tentang Samsung S7 Edge ini. Silahkan klik like, share, komen video ini, serta nantikan video kita selanjutnya. Bye!